Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannata wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Al-hadis. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang tiada ilah kecuali Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi akhirul zaman Sayyidul Mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'at, tak terkecuali kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan khutbah khotib menyampaikan wasiat takwa. Bagi khotib dan seluruh jamaah, mari kita manfaatkan kesempatan demi kesempatan yang Allah anugerahkan kepada kita untuk terus-menerus memupuk, menguatkan keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan. Kenapa setiap khotib dalam khutbahnya selalu menyampaikan wasiat takwa? Karena ternyata predikat yang tertinggi di hadapan Allah itu bukan karena jabatannya, bukan pula karena kekayaannya, bukan karena kehormatannya. Tetapi ternyata seseorang akan mulia di hadapan Allah itu kita sepakat hanya karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang-orang yang takwa akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang terbaik. Dan balasannya bukan dunia. Balasannya bukan kemewahan, bukan jabatan dan yang lainnya. Tetapi balasan yang terbaik dari Allah yang disebut rahmat. Kasih sayang Allah. Sehingga tatkala manusia mendapatkan rahmat Allah di dunia, maka tentu hatinya akan selalu merasa tenang. Kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah. Dan di akhirat, rahmat yang terbaiknya adalah tatkala nanti kita masuk ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Karena sesungguhnya manusia nanti masuk ke dalam surga bukan karena kehebatan kita, bukan karena amal solih kita, tetapi kita nanti masuk surga karena rahmat Allah Rabbul Alamin. Sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannata wa la yujiruhu minan nari wa la ana illa bi rahmati minallah. Yang artinya salah satu di antara kalian tidak akan dimasukkan ke dalam surga karena amalnya dan tidak akan dijauhkan dari neraka karena amalnya, wala ana, dan tidak juga kami, aku, kata Rasul, illa bi rahmati minallah, kecuali itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tetapi hadis ini bukan mengartikan bahwa kita tidak perlu berproses dan berusaha untuk masuk surga. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa kandungan dari hadis ini ada 3 hal. Yang pertama, seseorang mendapatkan taufik, dorongan untuk beramal solih, itu bukan karena kehebatan dirinya, tetapi itu karena rahmat Allah. Yang kedua, tidak mungkin Allah memberikan rahmatnya kecuali kepada orang-orang yang mau beramal solih.
Lalu yang ketiga sesuai dengan tekstual hadisnya, bahwa seseorang nanti akan masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan hal ini, maka tentu jawabannya adalah kata Allah di dalam Al-Baqarah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini adalah kalimat ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharap, merindukan, menginginkan dan akan mendapatkan rahmat Allah. Lalu siapa mereka? Di awal Allah sebutkan yang pertama adalah innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Khotib yakin yang hadir semua adalah orang yang beriman. Cuman pertanyaannya, iman kita sudah di level mana? Kalau kita mengacu kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Naim, bahwa kata baginda Rasul, zirwatul iman ala arba'ati hisab. Puncak keimanan itu apabila seseorang memiliki 4 hal. Mana yang 4 hal? Yang pertama, apabila seorang mukmin sudah mampu as-sabru lil hukmi. Dia sabar menghadapi hukum-hukum Allah, baik wajib, sunat, jaiz, makruh ataupun haram. Lalu yang kedua, orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi adalah apabila seorang mukmin sudah waridho lil qadri, sudah merasa senang, merasa ridho atas takdir Allah. Baik takdir Allah berbentuk takdir baik ataupun berbentuk takdir buruk. Kalau kita menerima takdir baik itu sudah biasa. Tapi tatkala seorang mukmin mampu menerima takdir buruk dari Allah, maka itulah seorang mukmin yang luar biasa. Lalu poin yang keempat, orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi adalah orang-orang yang wal ikhlasul tawakul, yang ikhlas dalam beramal karena tawakal kepada Allah. Dan poin yang keempat yang terakhir adalah orang-orang yang wat taslimu lirabbi, orang yang senantiasa hidupnya selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khotib dan seluruh jamaah yang hadir memiliki 4 hal tadi, sehingga kita termasuk tergolong orang-orang yang memiliki predikat keimanan yang tinggi menurut Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, jika kita mengharap rahmat Allah, maka walladzina hajaru, jadikan diri kita sebagai manusia yang senantiasa berhijrah. Maka di momentum tahun baru, sekarang masih di bulan Januari, momentum Isra Mi'raj, sekarang kita masih ada di bulan Rajab. Maka tentu bagaimana di awal tahun, di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa mampu untuk terus berhijrah. Nah, di kesempatan khutbah ini saya akan mencoba menyampaikan agar kita mampu hijrah dengan baik, maka mari kita manfaatkan 5M. Apa 5M? Yang pertama, kita manfaatkan mu'ahadah. Kita selalu mengoreksi tentang janji-janji kita. Bisa jadi banyak janji kita kepada Allah yang belum dipenuhi. Bisa jadi kita banyak janji kepada manusia yang belum dipenuhi. Maka koreksi janji-janji kita. Lalu yang kedua M-nya adalah mujahadah. Mari kita bersungguh-sungguh untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sejauh mana kita beramal untuk Allah, sudah sejauh mana kita mengamalkan seluruh ajaran Islam. Lalu M yang ketiga, mari kita muhasabah. Selalu menghitung, menghisab kekurangan, kelemahan, dosa dan kesalahan kita. Lalu M yang keempatnya, mari kita muraqabah. Sudah sejauh mana kita merasa diawasi oleh Allah, sudah sejauh mana kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu M yang terakhir, yang kelima adalah mu'aqabah. Kita harus memberikan sanksi terhadap diri kita sendiri tatkala kita tidak mampu melaksanakan perintah Allah, dan tatkala kita masih melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan 5M ini kita mampu hijrah dengan sempurna. Lalu yang terakhir dalam surah Al-Baqarah ayat 218, agar kita mendapatkan rahmat Allah, wajahadu fi sabilillah. Berjuanglah di jalan Allah dengan harta yang kita miliki, dengan jiwa, kekuatan, ilmu dan apa yang kita miliki.
Sehingga mudah-mudahan 3 hal ini menghantarkan kita sehingga kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan kita, kelemahan kita sebagai manusia biasa, Allah sudah mengantisipasi sehingga di akhir kalimatnya Allah sebutkan wallahu ghafurun. Allah itu zat maha pengampun. Untuk itu mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimun, Allah zat maha kasih sayang. Maka mintalah rahmat Allah dengan 3 cara tadi. Sehingga mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang insya Allah di dunia Allah berikan ketenangan, kenyamanan, dipenuhi seluruh kebutuhan, dan di akhirat Allah masukkan ke dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li walakum.